Oke pemirsa, kami sudah sampai di kota Bandung dan tim deg-degan akan datang ke berbagai tempat yang penuh dengan cerita mistis, mitos, serta menyeramkan. Dan inilah deg-degan Kota Bandung. Fasya, Rudi, dan juga Nanda akhirnya sampai di area hotel yang memang sudah terbengkalai cukup lama. Oke, Kananda, Kak Rudi. Jadi ini dia tempatnya. Ini adalah sebuah bangunan yang akan dijadikan mall megah dan juga hotel. Tapi sayangnya di tengah-tengah pembangunan ini berhenti. Jujur aku nggak tahu alasannya apa pembangunan ini diberhentikan. Tapi yang aku tahu di tempat ini juga pernah memakan banyak sekali korban para pekerja yang dulunya membangun tempat ini. Masih berada di wilayah Bandung, penelusuran kami malam ini akan menguak sebuah bangunan yang telah mangkrak selama kurang lebih 7 tahun lamanya. Berdiri di atas 3,2 hektar tanah, bangunan hotel dan convention center ini dianggap akan menjadi salah satu hotel termegah di kota ini. Namun sayang pembangunannya harus diberhentikan ketika sudah mencapai 65%. Hotel yang ketika masa pembangunannya terdapat begitu banyak fenomena-fenomena ganjil. Bahkan terdapat pula beberapa tragedi pekerja yang tewas di hotel ini pun semakin menambah tingkat keangkeran. Terlebih lagi hingga sekarang hotel telah mangkrak dan cukup hancur ketika berada di area dalam. Tak hanya ketika masa pembangunan saja, nyatanya hotel yang saat ini banyak digunakan oleh beberapa konten kreator untuk mengeksplor tempat ini pun sering sekali mengalami kejadian tak masuk akal. Bahkan tak jarang dari mereka pun mengalami kesurupan. Lantas mampukah penelusuran kami malam ini menguak apa saja yang melatar belakangi begitu angkernya tempat ini? Bahkan tragedi yang memang pernah terjadi di tempat ini. Banyak sekali warga sekitar bahkan sampai penjaga tempat ini kerap melihat sosok yang menyerupai para korban yang pernah kehilangan nyawa di tempat ini. Menurut Kananda dan Kak Rudi nih, kita kan sudah di tempat ini ya. Ini gimana tempat ini sendiri? Saya nggak tahu kenapa ya. Kita naik, ini masih ketutup Fasya. Saya masih belum bisa melihat apa-apa. Udah juga mungkin bisa melihat kayak gitu juga ya. Rasanya kayak sunyi gitu ya? Iya. Tunggu dulu deh. Tadi saya bawa kecut sih. Saya coba untuk buka dulu kali. Aduh, mau ngelakuin di mana Kananda? Sini paling Fasya ya. Di sini, di tengah-tengah ya? Iya. Sumpah ada suara lemparan barusan. Yang dilakukan oleh Den ini seperti membuka dan mengundang mereka supaya mereka itu lebih jelas lagi. Wow, kenapa Kananda? Oh, sebentar. Wah, perlahan-lahan mereka mulai seperti Iya. terasa. Tunggu. Saya nyimpen ini dulu Fasya. Maksudnya terasa? Iya, yang tadinya sunyi, mereka seperti terundang, seperti yang tadinya tersembunyi itu jadi kayak Terpanggil. betul. Dan sekarang hawanya berubah. Iya, jujur. Aku ngerasain banget lagi. Jadi hawanya udah beda banget. Seperti ada setruman kecil, seperti ada arus listrik kecil. Oh, sudah. Tuh ada sosok. Kenapa? Ada sosok kayak tua.
Melihat adanya sosok kakek-kakek dan Ananda pun mengajak kami untuk mendekati sosok tersebut, di mana ternyata sosok tersebut berada di lantai lain dari tempat kami ketika menginjakkan kaki di hotel. Assalamualaikum. Di sini bos ya, Budi. Ada sosok kakek ketua yang dimana dia menggunakan pakaian biasa, Pas ya. Menggunakan pakaian biasa, hanya kayak kakek biasa saja. Cuma sangat ganteng sekali lah ya, untuk dilihat mukanya itu. Saya tanya tadi seperti saya tanya, kakek siapa? Saya bukan sesepuh di wilayah sini. Terus? Tapi saya hanya jin yang menempati bangunan ini. Kenapa dia menempati bangunan ini, Kananda? Iya, kakek. Jadi sosok kakek ini adalah yang dulu menempati tanah ini yang sebelum adanya dibangun Bangunan ini. hotel ini. Jadi emang kalau saya coba untuk men-flashback ya sedikit, dulunya itu emang kayak tanah tapi banyak sawah dan dia suka apa ya bahasanya kalau zaman dulu itu suka menanam padi. Di sini tuh ada sosok kakek-kakek. Si kakeknya itu pakaian hitam-hitam kayak pangsi gitu. Sesepuh tempat ini. Oh, berarti Petani. Iya, petani. Kakek kenapa ada di sini? Loh, Kenapa masih di sini? Ya, kakek ini bilang sama saya, dia sangat menyayangkan sekali saya melakukan hal yang tadi di awal. Pak. kenapa emangnya? Dia bilang, kamu mengundang banyak sekali makhluk untuk datang ke sini, bahkan ngebuka semua yang awalnya itu ketutup Fasya. Jadi ketutup itu dalam hal alam gaibnya itu nggak kelihatan, ketutup gitu kayak ada yang melapisi gitu supaya tidak apa ya bahasanya tidak kelihatan sosoknya apa aja gitu. Dan Kananda membuka itu. Iya. Oke, tapi Kananda, maaf tapi itu hal yang baik atau malah hal yang buruk? Kakek, saya ingin tanya. Sumpah aku takut banget lagi. Kakek, Kenapa Kananda? dia bilang yang saya mainkan itu efeknya itu malah jelek, yang dimana dia akan menampaki wujud-wujudnya itu mungkin insya Allah akan dilihat sama kita bahkan tim pas ya. Dan si kakek ini pun terkejut tadi Betul. ya. Dia agak kesal sama Den karena itu membuat dia kaget. Ya, kesannya itu kayak membangunkan sesuatu yang sedang kita Tertidur manusia gitu ya. Gitu. Oke, mungkin aku langsung to the point aja Kananda. Apakah sosok ini mengetahui soal banyaknya gangguan penampakan para korban di tempat ini? Kakek, saya ingin tanya sama kakek, apakah soal kejadian yang ada di sini ataupun soal gangguan-gangguan yang ada di hotel ini, kakek mengetahui hal itu? Baik. Jadi kata dia mengetahui Fasya soal kejadian ataupun soal gangguan yang ada di hotel ini, dia mengetahui. Ya Budi ya, dia menyampaikan hal kayak gitu juga ya. Ya. Nah, bahkan dia bilang yang suka mengganggu ataupun itu tidak ada di sini, melainkan di atas katanya. Sosoknya tidak ada di lantai ini. Iya, betul. Oke, tapi tadi sosok ini sempat bilang kalau dia juga mengetahui soal kejadian itu. Ya, Mungkin boleh ditanya ke sosok ini Kananda lebih dalam lagi soal kasus itu. Apakah memang kecelakaan yang terjadi oleh para pekerja murni hanya kecelakaan atau ada campur tangannya oleh sosok di tempat ini juga? kakek, saya ingin tanya, apakah soal gangguan yang ada di sini ataupun yang kecelakaan yang dialami mungkin ya pegawai-pegawai yang ada di sini bangsa kakek yang penyebabnya? Dia bilang dia tidak
mau tahu soal hal itu. Tapi dia mengetahui soal kejadian-kejadian itu, tapi dia tidak mau tahu. Tidak mau ikut-ikutan soal gangguan ataupun musibah-musibah yang dia alami di bangunan ini. Iya. Masa Oke, bodoh. kalau gitu mungkin pertanyaan terakhir, apakah sosok ini mengetahui soal keberadaan sosok terkuat di tempat ini, Kananda? Kakek. Kakek. Kananda! Aduh. Kenapa Kananda? Kakek. Dia bilang, pas saya tanya, kakek apa mengetahui soal kejadian-kejadian, apa sosoknya di mana? Dia tiba-tiba nunjuk saya dan tiba-tiba kayak dia cepat sekali dan hilang Fasya. Tapi ke arah mana dia, Kananda? Dia nunjuk ke sana, kaca ke sana. Tempat tadi kita datang kan? Atas berarti ya? Kita coba ke Yaudah, sana kita ke atas dulu yuk. Ayo. Aduh, permisi, assalamualaikum. Tapi sumpah ya Kananda, Kak Iya. Rudi, Oh, satu. aku nggak tahu kenapa, entah emang ini tugas aku doang karena aku tahu kasus di tempat ini, tapi aku bener-bener ngerasa takut banget loh datang Iya, ke tempat ini. dan saya juga nggak tahu ya Fasya ya, Yudi ya. Pada saat saya setelah memainkan pecut itu, saya juga nggak tahu kenapa saya bawa yang gede, yang biasa saya bawa yang kecil, saya bawa yang gede, tapi emang pada saat saya di tempat tinggal saya udah feeling, ini mesti saya bawa nih, ada sesuatu yang mesti saya bawa nih. Dan mesti saya mainkan. Ternyata emang lokasinya itu sangat besar sekali. Dan kakek itu tiba-tiba datang itu kayaknya keundang atas apa yang saya mainkan itu, Fasya. Ya udah ya. Aduh. Sedikit mendapat informasi dari sosok kakek yang ada di tempat ini mengenai adanya sosok yang sering menampakkan diri. Kami pun mencoba mendatangi area yang dimaksud oleh sang kakek. Saya sampai saat ini belum melihat sosoknya. Kakek tadi ke arah sini kan ya? Ya, saya nggak tahu kemana dia. Karena dia pada saat itu menghilang. Kamu mencium sesuatu nggak ya? Mencium. Wangi. Iya. Wangi. Seperti lavender atau tulip. Iya. Di mana ya? Baunya sangat menyengat. Kenapa Kak Rudi? Kenapa Kak Rudi? Tadi ada perempuan, tapi rambutnya seperti pirang. Perempuan berambut pirang. Benar, hati-hati Kak Rudi, hati-hati. Tadi saya lihat Sosoknya seperti ada di sosok. situ. Rudi. Itu bukan. Tuh, Itu yang ada bunyi. suara air barusan. Itu. Sumpah. Ayo, itu. Itu. Boleh bicara sebentar? Di samping saya ada sosok perempuan. Dia ini rambutnya pirang. Terus kemudian mau kemana? Dia pergi ke sana. Sebentar. Kamu orang asing ya? Aduh. Jadi ini tuh kayak orang Belanda, tapi ada darah di dadanya. Boleh saya tahu kamu sih? Oh, dulu area sini tempat tinggal kamu kah? Kamu suka main di sini? Oh. Nina ini kasihan sekali. Dia konflik sama suaminya. Pertengkaran hebat karena perempuan lain.
Dan perempuan itu adalah orang pribumi. Jadi suaminya ini berselingkuh dengan orang pribumi. Yang jelas yang namanya perselingkuhan itu jelas-jelas salah. Tapi suaminya nggak mau disalahkan, Fasya, Den. Dan saking kesalnya, dia benar-benar nggak mau disalahkan. Dipegangnya si Nina dan langsung Dibanting. Kemudian si suami mengambil sesuatu dari laci. Ditembak. Wah itu kacau banget sih. Wah, terus akhirnya? Tapi dia ini sama sekali nggak dendam. Dan bahkan dia ini malah happy aja berada di sini. Dia jalan-jalan di sekitar gedung ini, di bawah, kadang naik ke atas. Dia jalan seperti orang yang sedang bersukaria. Dari tubuhnya mengeluarkan aroma wangi. Wanginya itu seperti wangi lavender dan wangi tulip. Dia jalan sambil senyum, walaupun di dadanya ada bekas Luka tembak itu. Tapi Kak Rudi kok dia bisa bahagia gitu aja? Karena kan yang aku tahu dari sebelum-sebelumnya kasus-kasus seperti ini akan menimbulkan sosok yang mempunyai rasa dendam. Kamu bahagia seperti itu. Siapa yang buat kamu bahagia? Oh, dia menemukan pasangannya sekarang. Pasangannya ini dia bilang tampan, laki-laki yang tampan. Dan dia sangat baik. Dia menunggu di tempat ini juga katanya. Dan itulah kenapa dia selalu gembira dan menyebarkan wangi-wangi kemana-mana. Tapi boleh ditanya ke sosok ini gak sih? Apakah... Kenapa Kak Rudi? Kak Rudi? Kak Rudi? Pelan. Awas ya. Dima. Dia tiba-tiba ngajak saya bertemu, kita mau dikenalin sama sosok pasangannya itu. Aduh. Di mana? Tapi ini aman gak sih Kak Nanda? Awasan Kak Rudi! Saya nggak bisa tembus. Bukan Ini seperti lubang, kamu. awas Kak Rudi. Iya. Di mana? Di mana ya? Ayo, saya bantu ya. Sebentar. Maksudnya di atas. Dia bilang di atas. Dia udah naik ke atas. Oke, gimana caranya kita ke atas? Ayo. Nah, tapi ini aman gak? Ayo, aman. Dia udah nunggu di atas. Dia di atas. Ayo, cepat. Awas Kak Nanda, hati-hati. Tim hati-hati juga.